Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tatang. Di sini saya akan mendemonstrasikan sebuah proyek IoT sederhana, yaitu anti-theft sistem kendaraan berbasis IoT. Nah, sistem ini adalah berupa sistem keamanan dan peringatan dini yang menggunakan ESP32 dan sensor MPU 6050. Nah, untuk latar belakang dan permasalahan yang akan diselesaikan melalui proyek ini adalah yang pertama, ancaman pencurian aktif. Nah, saat ini, tingkat pencurian kendaraan bermotor saat di parkiran masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat, terutama di area yang minim pengawasan CCTV atau petugas keamanan. Lalu yang kedua adalah kelemahan alarm konvensional. Sistem alarm bawaan pabrik seringkali hanya mengandalkan suara bising lokal. Jika pemilik berada jauh dari lokasi parkir, mereka tidak akan menyadari adanya pembobolan. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan solusi pintar. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem peringatan dini pintar berbasis IoT yang dapat mendeteksi gerakan yang tidak wajar secara presisi dan langsung mengirimkan laporan jarak jauh. Nah, tujuan dari proyek ini adalah yang pertama untuk deteksi presisi. Ini akan membaca perubahan sudut dan akselerasi kendaraan secara akurat. Ini menggunakan sensor gyroscope 3 sumbu yang sensitif yang digunakan saat kendaraan sedang diparkir. Lalu yang kedua adalah kendali jarak jauh. Ini memungkinkan pengguna untuk mengaktifkan atau menonaktifkan alarm. Ini dapat diakses dari mana saja dan kapan saja secara real time menggunakan koneksi internet. Lalu yang ketiga untuk notifikasi darurat. Ini memberikan sistem peringatan ganda otomatis saat terjadi gangguan. Bisa berupa suara sirine keras di lokasi, serta push notifikasi seketika ke layar smartphone pemilik. Nah, untuk perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan pada sistem ini adalah yang pertama adalah microcontroller ESP32. Ini adalah otak utama pemrosesan data yang dilengkapi modul Wi-Fi terintegrasi. Lalu yang kedua adalah sensor MPU 6050. Ini adalah sensor akselerometer dan gyroscope yang berkomunikasi via jalur I2C. Lalu yang ketiga adalah platform Blink IoT. Ini berupa server cloud dan aplikasi antarmuka untuk kontrol dan monitoring. Nah, untuk logika dan arsitektur programnya adalah kita bagi menjadi dua fase. Fase pertama atau fase inisialisasi dan kalibrasi. Saat alat dihidupkan, ISP akan menyambungkan diri ke jaringan Wi-Fi dan melakukan autentikasi dengan server Blink. Program akan mengecek tersambungan I2C dengan MPU 6050. Nah, ketika pengguna menekan tombol on di aplikasi, maka microcontroller akan merekam titik koordinat X, Y, dan Z saat itu sebagai titik acuan atau kondisi parkir yang aman. Lalu kita masuk ke fase kedua, yaitu loop dan thresholding. Nah, di dalam blok fungsi utama, program secara konstan mengukur selisih absolut antara posisi MPU 60 saat ini dengan titik awal acuan. Nah, kemudian sistem menggunakan thresholding logic. Nah, jika selisih pergerakan melampaui batas wajar, maka blok kode penanganan darurat atau buzzer high dan fungsi push notifikasi akan dieksekusi. Nah, di sini saya juga menerapkan toleransi gerakan. Nah, batas toleransi ini saya tetapkan di angka 3,0 meter per detik kuadrat. Nah, ini tujuannya adalah untuk mencegah alarm palsu atau false alarm. Jadi saat sistem tidak bereaksi terhadap setiap gerakan sentuhan kecil. Nah, di dalam kode program ditetapkan nilai ambang batas toleransi atau threshold sebesar 3 meter per detik kuadrat pada selisih sumbu X, Y, dan Z. Nah, ini digunakan juga sebagai metode kalibrasi getaran. Nah, angka ini terkalibrasi cukup untuk membedakan antara getaran wajar seperti tiupan angin keras atau tersenggol ringan dengan pergerakan drastis seperti motor diturunkan dari standar, digeser paksa, atau dibawa setangnya. Nah, fitur yang terakhir adalah notifikasi real time. Nah, di sistem ini menggunakan koneksi cloud instan. Ketangguhan utama dari proyek ini adalah terletak pada integrasi protokol IoT yang instan. Saat variabel peringatan terpicu di ESP32, perintah Blink log event langsung dikirimkan ke cloud. Nah, ini akan memicu notifikasi instan dan pelaporan pada dashboard. Jadi, pemilik kendaraan akan menerima push notifikasi serta pembaruan teks di web dashboard dalam hitungan milidetik. Ini memungkinkan tindakan pencegahan yang cepat. Baik, langsung aja kita ke proyeknya. Di sini saya sudah membuat project walkway, di mana bisa kita lihat di sebelah kiri adalah kode projectnya, kemudian di sebelah kanan adalah rangkaian dari perangkatnya.
Nah, bisa kita lihat di sini saya menggunakan hanya ESP32, kemudian sensor MPU 6050, kemudian di sini saya juga menggunakan buzzer sebagai alarm dan LED sebagai indikator. Nah, baik, kita coba lihat dulu untuk bagian koneksi MPU dengan ESP-nya. Nah, di sini untuk pin PCC saya hubungkan dengan pin PCC 3,3 volt. Kemudian untuk groundnya kita hubungkan dengan ground. Nah, untuk SCL-nya, pin SCL di sini dihubungkan dengan pin 22. Lalu untuk pin SDA-nya saya hubungkan dengan pin 21. Nah, lalu untuk buzzernya di sini untuk bagian ground langsung dihubungkan dengan ground, dan untuk pin datanya di sini menggunakan pin 5. Lalu untuk LED di sini saya menggunakan sebuah resistor. Untuk pin groundnya dihubungkan langsung dengan ground, dan untuk pin data atau pin listriknya di sini saya menggunakan pin 4. Oke. Mungkin kita coba lihat di bagian kode programnya. Dari sini sudah saya bagi ke dalam beberapa bagian ya. Pertama, di sini adalah kredensial Project Blink. Nah, ini didapatkan dari Project Blink yang sudah kita buat. Lalu ini bagian include library. Kemudian ini adalah konfigurasi Wi-Fi di poolnya dari Walkwi. Kemudian ini adalah inisialisasi dari MPU 6050. Kemudian ini adalah deklarasi pin yang digunakan untuk aktuator. Di sini pin 5 untuk buzzer dan pin 4 untuk LED. Lalu ini adalah variabel global yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan data pembacaan sensor dan status apakah sistem berada di aman atau tidak gitu ya. Lalu kita masuk ke bagian setup. Nah, di sini pertama kita mengatur fungsi pin sebagai output. Lalu kita memulai koneksi ke server Blink. Nah, di sini kita masukkan kredensial yang sudah kita tetapkan tadi. Lalu tahap berikutnya adalah kita mulai inisialisasi untuk sensor MPU 6050. Oke, sudah selesai. Nah, ini adalah fungsi untuk kontrol dari dashboard Blink. Nah, di sini ketika sistemnya ARM atau sistem keamanannya diaktifkan, maka kode ini akan membaca atau menetapkan status mode siaga aktif dan akan merekam posisi parkir dan memberikan status bahwa posisi siaga aktif atau kondisi posisi aman. Nah, di sini kita lakukan pembacaan sensor. Nah, jika sistem keamanan dinonaktifkan, maka ya kita matikan LED, kita matikan buzzer, dan kita ubah modenya menjadi mode siaga dan sistem nonaktif. Oke. Lalu masuk ke bagian loop. Nah, di sini apabila sistem keamanannya aktif, maka kita lakukan pembacaan sensor. Nah, di sini kita simpan untuk diferensiasinya. Nah, di sini kita lakukan perhitungan untuk menetapkan apakah ini gerakan yang harus memicu alarm ataupun tidak. Nah, di sini kita gunakan angka threshold yang tadi yaitu sebesar 3,0. Nah, apabila kondisinya sudah memenuhi, maka ini dianggap sebagai peringatan bahaya dan sistem akan mengirimkan log ke server Blink, yaitu pertama untuk notifikasinya terdeteksi gerakan mencurigakan pada kendaraan. Lalu ini untuk sebagai informasi di bagian dashboard ya. Nah, apabila dalam 4 detik alarm akan berbunyi, maka kita reset kembali, yaitu mematikan alarm, lalu kita reset kembali untuk data sensornya. Baik, akan kita coba jalankan ya. Oke, di sini saya sudah berhasil menjalankan project Walkwi-nya, dan di sini saya membagi menjadi 2 bagian ya. Itu untuk tab sebelah kiri adalah Blink Console, di mana di sini saya sudah melakukan konfigurasi supaya si konsol ini atau si dashboard ini sudah terhubung langsung dengan project Walkwi yang di sebelah kanan. Nah, kita coba jalankan ya. Nah, ketika pertama kali dijalankan, maka si Walkwi ini akan berusaha menghubungkan ke Wi-Fi dan melakukan koneksi ke Blink. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini MPU sudah siap. Artinya si sensor ini sudah bisa digunakan. Oke. Mungkin pertama saya akan coba menjalankan atau menaktifkan fitur tombol siaga. Di sini kita coba nyalakan. Nah, ketika dinyalakan, maka status akan berubah menjadi siaga atau kondisi aman. Lalu kita lihat ke sebelah kanan. Di sini LED akan menyala ya. Nah, ini menandakan bahwa mode keamanan sedang aktif.
Nah, saya akan coba melakukan simulasi adanya gerakan. Di sini akan coba saya ubah nilainya. Nah, maka akan muncul peringatan bahaya kendaraan digeser. Nah, selain muncul peringatan itu, di bagian si project coffee-nya juga akan melakukan menyalakan buzzer ya sebagai peringatan. Nah, kalau misalkan project ini dibukanya di smartphone, maka ini juga akan sekaligus memberikan notifikasi berupa push notification gitu ya. Namun di sini karena saya melakukan simulasinya di web browser, maka fitur notifikasinya tidak berfungsi. Baik, di sini saya akan coba matikan kembali. Nah, ketika dimatikan maka ini si LED indikator keamanannya akan mati juga ya. Oke. Sampai di sini untuk proyeknya sudah bisa berjalan, sudah bisa berfungsi dan sudah terintegrasi dengan Blink-nya. Nah, ini proyek ini kalau misalkan kita terapkan di dunia nyata atau kita terapkan kepada kendaraan yang kita miliki, maka ini akan menjadi sistem yang sangat bagus untuk sebagai keamanan ya, untuk menjaga supaya kendaraan kita selalu aman gitu ya. Baik, untuk kesimpulan dari proyek ini adalah yang pertama keamanan proaktif, yaitu mengubah fungsi alarm tradisional yang pasif menjadi sistem cerdas yang mampu melapor secara proaktif kepada pemilik tanpa batasan jarak asalkan ada koneksi internet. Lalu yang kedua adalah teknologi tepat guna. Ini membuktikan bahwa penggabungan mikrokontroler yang murah seperti SP32 dan sensor giroskopik seperti MPU 6050 dapat menciptakan solusi keamanan tingkat industri. Lalu yang ketiga adalah fleksibilitas IoT. Penggunaan platform Blink mempermudah modifikasi UI atau user interface dan penambahan fitur kelak tanpa harus membongkar ulang kode perangkat keras. Nah, baik itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya.